Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga, terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, dengan bangga kami persembahkan budaya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan dasar negara yang diambil dari istilah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 asas. 5 asas ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila kemudian memiliki kedua kedudukan bagi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan dalam kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila memiliki kedudukan dalam kehidupan berbangsa yang mengatur soal relasi negara dengan warga negara dan relasi sesama warga negara secara non-formal. Kedudukan Pancasila ini berupa pandangan hidup bangsa, yaitu berkedudukan seperti budaya atau norma yang mengikat dan memandu komunitas atau masyarakat. Yang kedua, kedudukan dalam kehidupan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan dalam kehidupan bernegara yang mengatur soal relasi negara dengan warga negara dan relasi sesama warga negara dan secara formal. Kedudukan Pancasila ini berupa dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Sementara Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata ideos dan logos dalam bahasa Yunani. Ideos artinya ide, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Artinya, secara sederhana, ideologi adalah ide atau pemikiran yang dapat dipelajari bersama untuk dipraktikkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi merupakan hal yang penting karena bermakna sebagai kumpulan gagasan, nilai, dan kepercayaan yang dapat mengarahkan tingkah laku warga negara demi mencapai tujuan hidup bersama. Pancasila sebagai ideologi tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, cita-cita negara tidak akan terwujud jika masyarakat tidak mau melakukan usaha-usaha sesuai ideologi bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikut cita-cita negara terhadap Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2085. Yang pertama, sumber daya manusia
Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan nilai-nilai etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi. Yang kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Yang keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia. Dan yang ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Kaum dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini ke masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa kaum ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS, aku Pancasila tetapi aku anti A. Ya apa tidak? Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif.